Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang menghadirkan 6 orang saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana pembunuhan Roy Herman Bolle dengan terdakwa Marten Soleman Konai alias Teni Konai CS di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Senin 19 Februari 2024. Salah satu saksi yakni penasehat hukum korban Paul Hariwijaya Bethan. Sidang sebelumnya berlangsung aman dan lancar. Setelah 2 saksi diperiksa, majelis hakim men-skors sidang untuk istirahat. Usai istirahat, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi Paul Bethan. Berbagai pertanyaan diajukan majelis hakim, penasehat hukum terdakwa dan JPU. Tensi sidang nampak tinggi karena tanya jawab dari penasehat hukum Francisco Bernardo Besi dan saksi. Kericuhan terjadi setelah kuasa hukum terdakwa meminta saksi menunjukkan bukti surat kuasa. Beni Taopan, salah satu kuasa hukum, sempat beradu mulut dengan pengunjung yang sedang menyaksikan berlangsungnya sidang karena merasa mendapat makian dari pengunjung. Kericuhan yang berlangsung kurang lebih 10 menit itu membuat majelis hakim harus men-skors sidang dan memerintahkan pihak keamanan mengeluarkan sejumlah pengunjung dan penasehat hukum. Paul Bethan dalam keterangannya mengatakan saat kejadian dirinya hendak mengantarkan somasi kepada pemilik kios yang dibangun di atas kliennya itu. Objek tanah tersebut merupakan sah milik kliennya berdasarkan SHM dan belum pernah diperkarakan. Selain menyerahkan somasi, pihaknya juga ingin menurunkan material di lokasi tersebut. Namun setelah menyerahkan somasi dan berpindah ke trotoar jalan dekat pintu masuk UKAW, datang segerombolan orang. Terkait kehadiran korban, ia hanya mengantar dan menjemput. Tidak pernah ia terlibat mengawal. Dalam somasi tersebut memerintahkan pemilik kios Rince Dima Jo untuk keluar dari lokasi tersebut paling lama 2 kali 24 jam. Ia menjelaskan dirinya datang KTP kurang lebih pukul 10.00 WITA. Dan sudah Bobby Pandi sehingga langsung menyerahkan somasi. Selesai penyerahan, Wendy Pandu CS mendatanginya untuk meminta penjelasan. Lalu dirinya meminta untuk direkam oleh Julian Manu karena saat itu dirinya sempat berbicara terkait legalitas tanah dengan Wendy Pandu. Ia juga menjelaskan bahwa Ruben Logo mengeluarkan HP dan mengarahkan HP ke gerombolan orang lalu berselang kurang lebih 10 menit terjadi penyerangan. Francisco Bernardo Besi usai sidang mengatakan dengan fakta yang terungkap membuat perkara dugaan pembunuhan tersebut terang benderang baik dari sisi korban maupun pelaku. Ia menyebut setelah perdebatan para pihak kembali ke kelompok masing-masing. Dalam jeda waktu itu, sudah ada polisi barulah ada penyerangan. Apa bisa? Masih ini biar di luar tahan.